Jangan sampai energi kita ini habis setiap hari hanya untuk urusan-urusan yang tidak produktif. Apa akan terus kita ulang-ulang seperti ini? Enggak. Tidak. Jadi kalau ada gerakan-gerakan yang berpotensi mengganggu keamanan, itulah yang akan Dalam aksinya, mahasiswa membakar ban dan menyandra satu truk tronton sebagai panggung orasi. Akibatnya jalan penghubung kota Makassar dengan Kabupaten Goa mengalami macet parah. Silakan yang ingin demo, tapi kan ada aturan-aturannya yang harus diikuti. Pertama, tidak mengganggu yang lain, bisa menjaga ketertiban dan keamanan kota atau negara. Kalau sudah dirasa mengganggu, nah itu yang ingin saya kira dilakukan sesuatu oleh Menko Polhukam. Jangan sampai energi kita ini habis setiap hari hanya untuk urusan-urusan yang tidak produktif. Sama-sama menyaksikan, sama-sama mendengar bahwa adanya kemudian isu atau rencana penundaan pemilu 2024. Saya kira ini merupakan pelanggaran konstitusi. Demonstrasi ini adalah hak demokratis setiap warga. Silahkan, boleh saja mau demonstrasi. Tapi yang penting jangan memaksakan kehendak. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon menyatakan sikap bahwasanya mendesak dan menuntut Presiden untuk mengeluarkan sikap secara tegas dan jelas menolak penundaan pemilu dan wacana 3 periode Presiden yang dinilai bertentangan dengan amanat konstitusi. Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar lah. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi. Kami tidak ada negosiasi selain bersama Presiden ataupun sekelas menteri. Semangat kawan-kawan. Yang paling pertama dan prioritas adalah bagaimana Bapak Presiden Jokowi untuk menyatakan sikap tegas agar penundaan pemilu 2024 ini ataupun masa jabatan 3 periode tidak ada lagi wacana terkait tentang hal tersebut. Karena wacana penundaan pemilu 2024 itu sudah sangat menyalahi konstitusi. Wacana saja, apalagi pelaksanaannya seperti itu. Namun pernyataan dari Bapak Presiden adalah wacananya adalah demokrasi kan, tapi pelaksanaan inkonstitusional. Tapi dari mahasiswa wacananya pun, dan kami membutuhkan sikap tegas dari Bapak Presiden hal tersebut. Seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Jadi demonstrasi ini adalah hak demokratis setiap warga. Silahkan, boleh saja mau demonstrasi. Tapi yang penting jangan memaksakan kehendak atau yang merusak, yang anarkis, yang tidak boleh. Dan pemerintah terus akan menjamin setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya, tapi tetap mengutamakan ketertiban umum. Ini tetap mengutamakan ketertiban umum. Saya sudah memerintahkan kepada aparat untuk bersiaga dan menjaga dan melakukan tugasnya dengan profesional. Demonstrasi adalah hak demokrasi. Berbicara di media sosial juga demokrasi, tapi ada batas-batasnya, ada etikanya, ada sopan santunnya di situ. Hati-hati. Juga ada undang-undangnya yang mengatur itu, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, siang hari ini kita akan bahas secara lebih detail mengenai persiapan pemilihan umum dan juga pilkada serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024. Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode. Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024. Sudah jelas semuanya. Dan dijelaskan sekalian bahwa tahapan pemilu itu sudah dimulai nanti di bulan Juni 2022, di pertengahan Juni 2022 sudah dimulai. Karena memang ketentuan undang-undangnya 20 bulan sebelum pemungutan suara. Yang kedua, 12 April nanti KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 akan kita lantik dan segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak di 2024. Oleh sebab itu kita nanti perlu berbicara dengan KPU dan Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini agar persiapan pemilu dan pilkada yang ini kita belum pernah punya pengalaman serentak itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang. Dan yang ketiga, ini agar segera dikejar juga penyelesaian payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk pemilu dan pilkada serentak 2024. Ini agar saya minta Pak Menko Polhukam komunikasi yang intens dengan DPR RI dan juga KPU sehingga perencanaan programnya ini bisa didetailkan lebih detail lagi dan sehingga regulasi yang ada yang disusun ini tidak multitafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan. Yang keempat, yang ini juga segera harus diputuskan mengenai alokasi dana, baik dari APBN maupun APBD dalam rangka persiapan pemilu dan pilkada serentak 2024. Kemarin sudah disampaikan ke saya bahwa diperkirakan anggarannya sebesar 110,4 triliun. KPU dan Bawaslu. KPU-nya 76,6 triliun rupiah dan Bawaslu-nya 33,8 triliun rupiah. Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun dalam APBD dan dipersiapkan secara bertahap. Yang kelima, kita juga harus menyiapkan pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota yang berakhir masa jabatannya di 2022 ini. Ada 101 daerah disiapkan, jadi
karena ada 7 gubernur, ada 76 bupati, dan ada 18 wali kota yang harus diisi. Saya minta seleksi figur-figur pejabat daerah ini betul-betul dilakukan dengan baik, sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang kapabel, memiliki leadership yang kuat, dan mampu menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah, situasi ekonomi global yang tidak gampang. Agar nantinya penyiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2022 ini bisa berjalan dengan baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan menjelang kontestasi politik ini biasanya suhu menghangat, itu biasa, tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat. Oleh sebab itu saya juga minta dilakukan edukasi, lakukan pendidikan politik yang masif kepada masyarakat, kepada para kontestan. Jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik, terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu politik SARA. Saya kira kita memiliki pengalaman yang tidak baik di pemilu-pemilu sebelumnya. Kita harapkan ini tidak terjadi di 2024. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.